Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, hari ini dan pagi yang cerah ini, kami Al-Fakir Al-Ustadz Mukhlis Maimun dari SMK Darul Fikri Beringin Kauman Ponorogo, izinkan kami menyapa para kaum muslimin dan muslimat untuk mengajarkan kita semua atau mengingatkan cara praktek wudhu Rasulullah SAW. Karena tidak sah sholat kita jika kita belum berwudhu. Juga tidak sah sholat kita kalau kita sudah berwudhu tapi wudhu kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk itu kami akan sedikit menyampaikan video tutorial sederhana tentang praktek wudhu Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang dari kalian setelah dia berhadas kecuali dia berwudu lalu dia salat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka untuk itu Al-Fakir mohon izin kepada kaum muslimin dan muslimat untuk memulai cara praktek wudhu. Kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah sesi praktek beserta penjelasan, dan sesi yang kedua adalah sesi praktek saja, murni tanpa penjelasan, karena penjelasan sudah di awal. Untuk itu bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah. Kita mulai praktek wudhu Rasulullah SAW. Yang perlu diperhatikan para jamaah, Nabi melarang mubazir dalam wudhu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal israf fi taharah? Kata Nabi, na'am, walau an takuna fi nahrin jarin. Iya, tidak boleh ada mubazir dalam penggunaan air, tidak boleh berlebihan dalam taharah, walaupun Anda berwudu di pinggir sungai yang mengalir. Untuk itu kita siapkan kerannya para jamaah. Kerannya cukup sekedarnya saja. Sebagian kaum muslimin mereka membuka kerannya penuh-penuh, dan ini dilarang para jamaah. Ini perbuatan mubazir. Karena perbuatan mubazir adalah perbuatan setan, saudara setan, dan termasuk mubazir dalam hal wudhu itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada baiknya kita siapkan juga ember kecil para jamaah, atau ember sekedarnya untuk menampung bekas air wudhu. Manfaatnya adalah agar air tidak menciprat ke pakaian kita, dan manfaat yang lain para jamaah, air sisa wudhu yang tidak terkontaminasi oleh buih sabun bisa kita manfaatkan para jamaah untuk merendam pakaian dalaman, merendam kaos kaki, merendam anduk, atau untuk menyiram bunga, atau untuk alat untuk istinja. Setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kita bisa memanfaatkan air sisa wudhu agar tidak ada air di bumi Allah ini yang sia-sia, termasuk air dari sisa wudhu kita. Baik para jamaah, sebelum berwudu kita dianjurkan membaca bismillah sesuai tuntunan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pergelangan tangan dengan menyela-nyela jari-jari tangan setelah mengucapkan bismillah. Kemudian para jamaah, kita akan berkumur-kumur dan istinsak. Itu sesuai sunnah Nabi SAW. Para jamaah, hanya satu genggam tangan. Satu genggam tangan, sebagian masuk ke hidung dan sebagian masuk ke mulut. Seperti ini para pemirsa. Lalu kita buang dengan tangan kiri.
Kata Nabi SAW, balighu fil istinsak illa antakuna sha'iman. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kalian kecuali dalam keadaan berpuasa. Balighu fil istinsak illa antakuna sha'iman. 3 kali para jamaah, kumur-kumur dan istinsak. Dua, ini yang ketiga, terakhir. Ditarik para jamaah. Ditarik air itu ke dalam hidung agar menyentuh rongga hidung yang paling dalam, yang paling belakang. Sesuai sabda Nabi, balighu fil istinsak. Baik, kita mulai para jamaah dengan membasuh muka. Ingat para jamaah, jangan sampai kita lalai. Muka itu batasnya adalah mulai tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu yang paling bawah. Dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri para jamaah. Jadi silang, tidak boleh ada yang luput dari sentuhan air wudhu. Bagi yang punya jenggot, maka hendaklah sambil disela-sela jenggotnya, dan ini sesuai sunnah Rasulullah SAW. 2 kali, ini yang ketiga kali. Sesuai tuntunan Nabi, disunnahkan maksimal 3 kali. Dan jangan berlebih-lebihan. Selesai wajah para jamaah, kita mulai dari tangan. Wa aidiakum ilal marafiq, dari ujung jari ke siku sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan untuk dibantu dengan tangan kiri para jamaah untuk mengusap meratakan air ke siku 3 kali sambil menyela jari-jari tangan para jamaah. 3 kali, tuntaskan dulu yang kanan baru yang kiri para jamaah. Tidak boleh seperti petinju kanan kiri kanan kiri kanan kiri, enggak. Tuntaskan yang kanan, selesai yang kanan, yang kiri para pemirsa rahimakumullah. Ini bahasa Arabnya tadlik, yaitu mengusap, memijit, dan ini sunnah. 2, 3. Atau bisa juga para jamaah seperti ini, bisa. Boleh juga. Ya. Yang penting harus menyentuh, memastikan seluruh bagian tangan tersentuh dari ujung jari ke siku tangan para jamaah. Selesai tangan, maka firman Allah selanjutnya adalah wamsahu biru'usikum. Usap kepala. Ingat para jamaah, Allah memerintahkan kita untuk mengusap kepala, bukan rambut. Bukan rambut. Ini salah para jamaah, ini tidak sesuai tuntunan Nabi. Karena Allah menyuruh kita wamsahu biru'usikum. Usap kepala, bukan hanya rambut, tapi kepala para jamaah. Sesuai tuntunan Nabi, kepala cukup 1 kali. Mundur 1 kali, maju 1 kali, cukup para jamaah untuk mengusap kepala. Tapi terlebih dahulu kita basahkan tangan, lalu kita usap kepala kita. Mundur 1 kali, maju 1 kali. Inilah yang disebut oleh firman Allah, wamsahu biru'usikum. Mengusap kepala kalian. Setelah itu para jamaah, setelah usapan kepala, kita langsung ke telinga tanpa mengambil air baru. Tanpa mengambil air baru, karena tangan kita sudah lembab dari usapan kepala, maka langsung dari kepala tadi para jamaah langsung ke telinga. Ingat, telunjuk dimasukkan, kemudian yang alat untuk mengusap adalah jempol para jamaah. Naik ke atas, kemudian turun ke bawah, cukup 1 kali. Bahkan cukup ke atas saja 1 kali sudah cukup para jamaah. Sesuai tuntunan Nabi SAW, tidak perlu 3 kali. Cukup 1 kali untuk usapan kepala dan usapan di telinga. Sekarang yang terakhir para jamaah rahimakumullah, kita mulai dari membasuh kaki. Seperti tangan juga para jamaah, sesuai tuntunan Nabi. Nabi menggunakan jari kelingking tangan untuk menyela-nyela jari kaki para jamaah. Seperti ini. Kita sela-sela dulu jari kaki. Pastikan para jamaah tumit juga tersentuh oleh air.
Dengan jari kelingking tangan tadi kita menyela-nyela jari kaki sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini para jemaah. Atau jari mana saja, cuma sesuai tuntunan Nabi jari kelingking digunakan karena dia lebih kecil dan lebih mudah untuk menjangkau sela-sela jari kaki. Pastikan tumit bersentuh dengan air para jamaah karena Nabi SAW bersabda, wailul lil alqab minan nar. 3 kali. Celakalah tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Celakalah tumit yang tidak tersentuh air wudu, dan celakalah tumit yang tidak bersentuh dengan air wudu karena akan disentuh oleh api neraka. Hati-hati, tumit kaki selalu dilalaikan dalam berwudu. Baik, bagian terakhir para jamaah, kami akan berwudu alamiah tanpa penjelasan karena penjelasannya sudah di awal. Baiklah para jamaah, kita wudu tanpa penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai para jamaah, disunahkan kita berdoa menghadap kemana saja, tapi lebih afdal menghadap ke kiblat. Tapi arah mana saja tidak apa-apa para jamaah. Dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sekian para jamaah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan wudhu merupakan tanda keabsahan salat. Kalau wudhu kita tidak benar para jamaah, maka sia-sia salat kita. Untuk itu mari kita sama-sama belajar wudhu kembali, mengingat pelajaran yang lama atau juga beberapa hal yang mungkin mesti kita perbaiki, maka kita perbaiki para jamaah. Para jamaah rahimakumullah, seperti yang tadi kami sampaikan, air wudhu yang kita tampung masih bisa dimanfaatkan para jamaah untuk kita ke toilet, mencuci kamar mandi, mencuci kamar kecil, atau kita merendam pakaian dalam, kaos kaki, atau apa saja masih bisa kita gunakan, terutama untuk air yang tidak terkontaminasi oleh busa sabun. Atau kita siram kembang juga bisa para jamaah. Memanfaatkan air di bumi Allah, jangan sampai ada yang terbuang para jamaah. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan bahwa air wudhu, bekas air wudhu untuk beberapa daerah dengan geografi yang sulit air juga bisa dipakai sebagai air wudhu kembali. Jadi air yang disebut dengan air yang musta'mal itu juga masih sah digunakan untuk wudhu berikutnya atau untuk wudhu untuk orang lain. Jadi para jamaah, selalu kita sarankan jangan pernah mubazir setetes air pun di bumi Allah. Juga anak-anakku, santri dan santriwati Darul Fikri, hendaklah kita berhemat dalam berair dan memanfaatkan sisa air wudhu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.